Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita akan belajar di level 2 lahir baru. Ketika kita lahir baru, pada saat itu segala kekayaan Allah ada di dalam roh kita. Kelimpahan ada di sana, kesehatan ada di sana, kesembuhan, hikmat, apapun yang kita butuhkan ada di sana. Setelah kita lahir baru, ada satu hal yang harus terus-menerus kita lakukan sampai akhir hidup kita, yaitu memperbaharui pikiran kita. Kita bisa melihat bagaimana gambar ini supaya otak kita diisi oleh firman Allah. Itulah goal kita. Karena ketika pikiran kita diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kerajaan Allah dengan segala kekayaan yang ada di sana. Apapun yang kita butuhkan, kita akan menerimanya. Effortless change, perubahan tanpa usaha. Pembaharuan pikiran bisa dilakukan tanpa usaha. Kok bisa? Kita baca Markus 4 ayat 26 sampai 28. Kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Sama seperti orang yang menabur benih. Benih itu adalah firman Tuhan. Tanah itu hati kita. Ketika kita menaburkan benih ke dalam tanah hati kita, ditabur terus menerus, maka suatu ketika tiba-tiba kita menjadi pribadi yang berbeda. Bagaimana terjadinya kita tidak tahu. Itulah sebabnya dikatakan effortless change, perubahan tanpa usaha. Ketika kita membiarkan firman ditabur dalam hati kita, disimpan di dalam pikiran kita, maka pikiran kita berubah, cara kita berpikir berubah, cara kita memandang segala sesuatu berubah, dan kemudian timbullah buah-buah yang menunjukkan bagaimana hidup kita berubah sekarang, semakin serupa dengan Kristus. Roma 12 ayat 2 dari terjemahan NLT. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Jangan meniru perilaku dan adat istiadat dunia ini, tetapi biarkan Tuhan mengubah atau mentransformasi Anda menjadi pribadi baru dengan mengubah cara berpikir Anda. Artinya kita ditransformasi, diubah menjadi pribadi yang baru ketika kita mengubah cara berpikir kita. Maka Anda akan belajar mengetahui kehendak Tuhan bagi Anda. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
ketika kita bisa mengetahui kehendak Allah yang baik, maka kita akan menerima 30 kali lipat. Ketika kita tahu kehendak Allah yang berkenan kepada Allah, kita akan mendapatkan 60 kali lipat. Dan ketika kita tahu kehendak Allah yang sempurna dan kita bisa melakukannya, mentaatinya, maka kita akan mendapatkan 100 kali lipat. Kita berubah ketika kita tidak meniru perilaku dan adat istiadat dunia ini. Karena sejak kecil kita terbiasa dibentuk oleh kebiasaan dunia ini. Ketika kita menjadi orang Kristen, yang harus kita lakukan mengubah cara pikir lama itu dengan cara pikirnya Tuhan, sehingga bagaimana kita bisa berpikir seperti Tuhan berpikir, melihat seperti Tuhan melihat, merasa seperti Tuhan merasa. Dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang baru, yang serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.